Halo. Oke, langsung aja nih kita mau bedah tuntas materi perbandingan yang ada soal dua ponsel menarik, Infinix Smart 10 sama Smart 10 Plus. Kita mau cari tahu bareng-bareng mana sih di antara dua ini yang paling oke, paling worth it buat kebutuhan kamu di pasar Indonesia. Siap ya? Siap dong. Ini sumbernya udah jelas ya. Ngebandingin langsung head to head gitu. Kita lihat deh nanti apa aja yang sama, apa yang beda, terus coba simpulkan value-nya gimana. Oke, kita mulai dari yang mirip dulu kali ya. Ini dua-duanya ternyata pakai layar 6,67 inci IPS HD+, tapi yang agak bikin kaget nih, refresh rate-nya udah 120 Hz. Terus kecerahannya juga lumayan, 700 nits. Dan chipsetnya sama, Unisoc T750. Layar 120 Hz di harga sejutaan, ini kayaknya lompatan bagus ya. Betul, betul. 120 Hz itu biasanya adanya di HP yang ya di atasnya lah harganya. Bikin pengalaman visual, terutama pas kita scrolling gitu, jadi lebih halus banget. Tapi perlu diingat juga, pakai chipset Unisoc T750 ini, dia kan cukup oke lah buat harian kayak sosmed, chatting gitu ya. Mungkin manfaat 120 Hz-nya nggak akan semaksimal kalau di HP flagship, apalagi buat game berat gitu. Tapi buat harian oke lah, performanya bakal mirip lah antara keduanya. Oke, poin bagus tuh. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang kayaknya krusial nih. Mulai dari RAM sama penyimpanan. Smart 10 itu RAM-nya sampai 4 GB, terus ada fitur extended RAM juga. Pilihan internalnya ada 64 GB, ada 128 GB, bahkan sampai 256 GB ya. Plus ada slot micro SD bisa sampai 2 TB. Gede banget. Tapi kalau Smart 10 Plus, dia langsung lompat ke RAM 8 GB. Dan bisa ditambah lagi sampai 16 GB. Internal nih 128 GB. Ini bedanya lumayan signifikan ya. Signifikan banget. RAM 8 GB di Smart 10 Plus itu bukan cuma angka loh. Buat kamu yang katakanlah sering buka banyak aplikasi barengan atau banyak tab di browser, wah, bedanya bakal kerasa banget dibanding yang 4 GB. Meskipun ada extended RAM, itu kan ngambil dari memori internal ya, jadi tetap gak secepat RAM fisik. Jadi, buat kenyamanan multitasking, apalagi buat jangka panjang, ya jelas yang Plus ini lebih unggul. Masuk akal, masuk akal. Oke, lanjut ke baterai. Smart 10 itu pakai 5000 mAh, ngecasnya 15W. Sementara Smart 10 Plus, dia naik nih jadi 6000 mAh, terus ngecasnya juga sedikit lebih cepat, 18W. Nah, tambahan 1000 mAh itu lumayan loh. Artinya bisa tahan lebih lama beberapa jam, apalagi kalau kamu tipe yang aktif banget pakai HP di luar. Terus soal ngecas 18 watt, ya memang bukan yang paling kilat sih di pasaran sekarang. Tapi dibanding 15 watt, ya lumayan lah ngebantu ngurangin waktu nunggu. Ini kelihatan banget kalau si Plus emang dirancang buat daya tahan lebih. Oke. Terus fitur ekstra nih, dua-duanya udah dual speaker, ada sensor sidik jari di samping, portnya udah USB-C, dan yang menarik ada rating IP64 juga. Ini apa nih IP64? IP64 itu artinya dia tahan debu sama tahan cipratan air dari arah mana aja. Jadi kalau misalnya kehujanan gerimis dikit atau kena tumpahan air gitu, harusnya sih aman ya. Tapi ingat bukan buat direndam loh ya. Fitur dasar yang bagus lah buat ketahanan ekstra sehari-hari. Sip. Nah, ini dia, satu lagi pembeda penting. NFC. Fitur ini cuma ada di Smart 10 Plus. Menurut Anda nih, seberapa penting sih NFC sekarang? Kalau di Indonesia ya, NFC ini makin kesini makin jadi kayak kebutuhan deh. Buat cek saldo, isi ulang e-money, atau bayar-bayar non-tunai, itu praktis banget. Jadi kalau kamu udah sering pakai atau justru pengen mulai pakai transaksi kayak gitu, ya ketiadaan NFC di Smart 10 standar bisa jadi pertimbangan besar. Ini salah satu nilai plus buat si Plus. Jelas banget ya bedanya jadinya. Oke, sekarang kita ngomongin harga nih. Ini berdasarkan sumbernya ya. Smart 10 itu mulai sekitar Rp1.049.000 buat yang 464 GB sampai Rp1.149.000 buat yang 428 GB. Nah, kalau Smart 10 Plus itu sekitar Rp1.449.000 untuk yang 828 GB. Selisihnya berarti sekitar 300 sampai 400 ribuan ya. Betul. Selisih harga yang cukup menarik buat dipikirin. Nggak terlalu jauh, tapi di kelas entry level segini, ya lumayan terasa juga.
Oke, dengan semua info ini kita balik lagi ke pertanyaan utama tadi. Mana yang paling pas buat kamu? Prioritas utama kamu itu harga semurah mungkin, budget mentok di sekitar 1,1 jutaan gitu, dan pemakaiannya cenderung ringan aja, misalnya sosmed, chatting, nonton video sesekali. Smart 10 yang biasa itu udah nawarin paket yang oke kok, apalagi dapat layar 120 Hz itu tadi. Tapi nih, kalau misalnya ada budget lebih dikit, dan mungkin kebutuhannya lebih dari sekedar ringan, gimana tuh? Nah, disitulah Smart 10 Plus jadi kelihatan menarik banget. Dengan nambah sekitar 350 ribuan aja, kamu dapat RAM 2 kali lipat. Ini penting banget buat kelancaran multitasking, dan mungkin bikin HP lebih awet performanya ke depan. Terus, dapat baterai yang jauh lebih gede, jadi lebih tenang pakainya seharian. Ngecasnya juga sedikit lebih cepat. Dan, jangan lupa NFC tadi, yang buat sebagian orang itu penting banget. Jadi nilai tambahnya ini, kata sumbernya, sangat sepadan sama selisih harganya. Apalagi kalau pakainya lumayan intensif. Oke, jadi bisa dibilang kesimpulannya gini ya, Smart 10 itu pilihan paling hemat buat kebutuhan dasar. Udah cukup oke lah. Kalau Smart 10 Plus, ini kayak upgrade cerdas gitu. Nambah dikit tapi dapat peningkatan signifikan di performa, baterai, sama fitur kayak NFC. Cocok buat yang pakainya lebih sering atau butuh fitur lengkap. Betul. Intinya sih, kembali ke kamu, prioritasnya apa? Mau harga paling murah banget? Atau rela nambah sedikit buat kenyamanan harian yang lebih oke dan fitur yang lebih kekinian? Nah, dan sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat kamu pikirin lagi setelah dengar ini. Gimana sih performa fitur-fitur kunci kayak layar 120 Hz, baterai gede, atau chipset Unisoc T7250 ini kalau kita bandingin lagi? Bukan cuma antara Smart 10 dan 10 Plus aja, tapi sama HP-HP lain di rentang harga yang mirip, sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan gitu. Ngelihat kompetitor lain bisa jadi ngasih perspektif yang lebih luas lagi sebelum kamu mutusin final.